Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Aulia Rahman. Saya dari PBA Angkatan 2020 dari kelas B. Izin menjelaskan kembali Ustadz mengenai Al-Wihdatul Ula. Hasanan. Di sini Al-Wihdatul Ula artinya adalah unit pertama. Yang pertama ada muhtawiyat al-maudu'at fil wihdatul ula. Muhtawiyat yang artinya konten dan al-maudu'at yang bermakna tema-tema dalam bagian atau unit yang pertama ini. Fi taqdimul awal mujud tahiyat, ada tahiyat dan i'tidharat, tadris huruf hamzah, ba, ta, wa, sa. Takdim maknanya akan disajikan atau diajukan. Tahiyat artinya penghormatan, dan sedangkan i'tidharat adalah permohonan maaf. Pada takdim pertama akan disajikan bentuk-bentuk kata mengenai penghormatan dan juga mengenai permohonan maaf. Yang selanjutnya takdimus tsani, yaitu masih at-tahiyat. Di sini ada ta'aruf, ada jinsiyat. Di takdim kedua ini masih menyajikan tentang penghormatan, ada juga perkenalan dan juga mengenai kewarganegaraan. Naam. Selanjutnya ada fihris yang bermakna tabel, al-kalimatul jadidah fi wahdatil ulama. Jadi di bawah ini ada tabel berupa kosakata baru pada unit pertama. Nah, di takdimul awal bagian hamzah ini yang pertama ada sabahil khair, sabahin nur, masail khair, masain nur. Ada izayyak, ada ilhamdulillah. Nah, pada ilhamdulillah ini adalah kaidah amiyah Mesir ya. Kaidah alif lam dibaca il, bukan al. Jadi pada kaidah fusoh dibaca alhamdulillah, sedangkan kaidah amiyah Mesir dibaca ilhamdulillah. Lalu yang selanjutnya ada qais yang maknanya sama dengan bi khair yang berarti baik ya. Dan terakhir ada ismi. Selanjutnya takdimul awal bagian ba, ada asif atau permintaan maaf, ada ma'alish, bentuk kata penyesalan, maknanya itu mirip dengan asif ya. Selanjutnya ada kholas, ada amil yang maknanya sama dengan kaifa khaluk. Di sini sama dengan madza yang bermakna apa. Ada kulluh tamam yang maknanya sama dengan bi khair dan sama dengan qais ya, maknanya ya semuanya bermakna dalam keadaan baik gitu. Ada ilhamdulillah, ada salam, ada ma'assalamah, ada Allahu yassalamak, ada asyufak bukrah. Nah, di sini kata asyufak ini jika pada huruf fa-nya berharokat fathah maka dia menunjukkan kepada laki-laki. Sedangkan menunjukkan kepada perempuan berharokat kasroh ya. Jadi kaidah amiyah Mesir ini jika kata itu menunjukkan kepada perempuan maka berharokat sebelum akhir itu berharokat kasroh. Sedangkan laki-laki harokatnya fathah menjadi asyufak, yang perempuan asyufik, yang maknanya sama dengan nadzara yanzuru. Dan yang terakhir ada insyaallah. Yang selanjutnya takdimus tsani bagian hamzah ya.
ada al-jinsiyat atau kewarganegaraan. Untuk kewarganegaraan biasanya menggunakan ya nisbah. Baik, contohnya seperti ada Misri, Amriki, Injilisi, Hindi, Indonesi. Nah, di sini Indonesi itu artinya orang Indonesia, tapi jika Indonesia, jika ada alif di belakangnya, maka artinya negara Indonesia. Yang selanjutnya ada intaminin. Inta ini berasal dari kata anta, sedangkan minin berasal dari kata min aina. Jadi makna dari inta minin itu adalah dari mana kamu, gitu. Selanjutnya takdimus tsani bagian ba ada inta syarafna yang maknanya kami merasa terhormat, dan ada hadrotak David. Hadrotak ini menunjukkan kepada laki-laki karena berharokat fathah, sedangkan jika menunjuk kepada perempuan menjadi hadrotik. Seperti itu jika kaidah di Amiyah Mesir ya. Maknanya apakah kamu. Jadi hadrotak David maknanya apakah kamu namanya David gitu. Selanjutnya ada la ana mish David. Nah, kalimat ini merupakan kalimat negatif yang dijawab dengan la dan mish yang maknanya tidak, aku bukan David. Nah, jadi bahasa Arab Amiyah memang banyak perubahannya karena bahasa Arab Amiyah itu didapat dari sam'i ya, bukan dari kiasi. Sam'i yang berarti dari hasil pendengaran orang-orang Mesir dan dibuat senyaman mereka, senyaman orang Mesir ketika berbicara dengan sesama orang Mesir. Selanjutnya di halaman kedua ada perbandingan hiwar antara hiwar yang menunjuk kepada perempuan dan hiwar yang menunjuk kepada laki-laki dalam bahasa Arab Amiyah Mesir. Yang pertama ada percakapan antara Florensa dan Salma. Keduanya sama-sama perempuan. Baik, Florensa berkata, Sabahil khair, anasmi Florensa, inti ismik Nah, inti ismik ini berasal dari kata anti, sedangkan ismik digunakan untuk perempuan karena berharokat kasroh. Jika digunakan untuk laki-laki menjadi ismak. Salma menjawab, Sobahin Nur, Anas mi Salma. Inti minin ya Florensa. Nah, minin ini seperti penjelasan sebelumnya yang artinya min aina. Jadi maknanya, kamu dari mana Florensa? Florensa menjawab, ana min Faransa. Wa inti minin. Kata Florensa, saya dari Perancis. Dan kamu dari mana? Kata Salma, ana min Lebanon. Kata Florensa, ahlan wa sahlan. Salma menjawab, ahlan biki. Untuk ahlan biki ini kalau di Amiyah Mesir, biki ada huruf ya di belakang. Untuk perempuan ya. Sedangkan untuk laki-laki cukup sampai kaf menjadi ahlan bik. Ya seperti itu. Selanjutnya ada percakapan antara Khalid dan David, keduanya sama-sama laki-laki. Khalid berkata, Masail khair, anasmi Khalid. Winta ismak John. Winta, wow di sini bermakna dan. Dalam kaidah Mesir bukan wa tetapi dibaca wi, winta. Inta ini asalnya dari kata anta, dalam kaidah fushah dibaca wa anta, sedangkan dalam Amiyah Mesir dibaca winta. Winta ismak John, apakah kamu bernama John? Kata si Khalid. David menjawab, Masain Nur. La, anasmi Miss John. Ini merupakan kalimat negatif yang bermakna tidak, aku bukan John. Miss ini bermakna bukan. Anas mi David. Inta minin, kata David. Nama saya David, kamu dari mana? Khalid menjawab, Ana min Saudiyah, wi hadratak minin. Hadratak ini karena menunjukkan kepada laki-laki,
dibaca hadrotak, sedangkan menunjukkan kepada perempuan menjadi wihadrotik. Minin ini min aina, yang artinya kamu datang dari mana? Kata David, ana min Amerika. Khalid menjawab, ahlan wa sahlan. Kata David, ahlan bik. Cukup di bik saja karena untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, ahlan biki. Selanjutnya adalah hizal qawaid. Di sini ada tahiyah, yaitu bentuk penghormatan. Terus ada contoh dari arabnya, yakni jawaban dari at-tahiyah tersebut. Lalu ada soal. Soal itu lalu ada arutnya juga sebagai jawaban dari contoh pertanyaan ini. Di sini ada sobahil khair, lalu jawabannya sobahin nur. Lalu ada masail khair, lalu jawabannya ma'asain nur. Kemudian ada ahlan wa sahlan. Untuk yang laki-laki menjawab dengan ahlan bik, sedangkan untuk perempuan jawabannya ahlan biki. Kemudian jika ada pertanyaan intas jawabnya Anas Mi Syarif. Ini untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan intis kamu perempuan namanya siapa? Anas Mi Salma. Misal, jika ada pertanyaan intas Michael, Lasmi Miss Michael. Ini untuk jawaban dengan kalimat yang negatif. Jika menjawab dengan kalimat positif, maka kita bisa menjawabnya dengan ayyuhah ismi Michael. Ayyuhah ini maknanya na'am jika dalam bahasa Fusha. Yang selanjutnya ada ad-domair, yang maknanya domir-domir. Ada domir ana. Domir ini masih sama dengan Fusha. Ismi ada ya-nya di belakangnya. Terus ada inta, ini ismak, inti ismik, huwa ismu, ya ismaha. Di halaman selanjutnya ada bab mengenai minduh dan mindi. Minduh, kata min ini asalnya dari kata man. Min ini dalam bahasa fusohnya man. Sedangkan duh ini asalnya dari kata haza. Jadi minduh ini maknanya man hadza. Kenapa dari hadza bisa berubah menjadi duh? Karena dalam kaidah Mesir huruf H dibuang dan huruf za dirubah menjadi huruf dal, menjadi minduh. Sama juga dengan mindi. Minduh ini untuk laki-laki, tetapi mindi untuk perempuan. Innas dul fi haflah. Innas ini untuk orang banyak. Dul itu artinya mereka. Dan dul ini untuk haulai dalam bahasa Fusha. Innas dul fi haflah artinya mereka orang-orang sedang berada di pesta.